Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, berjumpa lagi dengan saya Zezen Zainal Mutakin dalam video The Comment. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan renungan saya terkait apa itu Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Dalam Islam, malam Lailatul Qadar diyakini sebagai malam yang paling suci. Lailatul Qadar juga dianggap sebagai momen agung yang hanya terjadi di bulan suci Ramadan. Kenapa Lailatul Qadar menjadi malam paling suci, malam paling agung, malam paling berkah, malam di mana ibadah dilipat gandakan pahalanya, malam ketika doa kita makbul, malam yang lebih baik dari 1000 bulan lainnya? Al-Quran menjelaskan salah satu alasan kenapa Lailatul Qadar menjadi malam yang agung. Ia adalah malam ketika Al-Quran diturunkan, ketika wahyu pertama diturunkan. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kemudian Al-Quran seperti bertanya, dan apakah itu Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Kita tentu ingin mendapatkan jawabannya. Kita ingin mengetahui rahasia kenapa Lailatul Qadar menjadi malam paling agung dan paling mulia. Namun alih-alih memberikan jawaban yang jelas dan clear, pada ayat berikutnya Al-Quran hanya menyingkapkan sebuah isyarat bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Artinya Al-Quran seperti ingin membiarkan kita penafsir untuk mencari sendiri jawaban atas apa itu Lailatul Qadar. Ada banyak penafsir, ada banyak penafsiran oleh para mufassirin dan para ulama atas pertanyaan apa dan kenapa Lailatul Qadar menjadi momen paling suci dan paling agung di dalam Islam. Dan saya ingin mencoba menyodorkan sebuah penafsiran dan renungan atas pertanyaan ini. Lailatul Qadar sendiri secara harfiah bisa diartikan beragam. Menurut para ulama, setidaknya ada 3 penafsiran yang cukup masyhur. Yang pertama adalah Lailatul Qadar diartikan sebagai malam ketentuan atau malam takdir. Yang kedua, Lailatul Qadar diartikan sebagai malam kemuliaan. Dan yang ketiga sebagai malam yang sempit. Kenapa malam sempit? Karena pada malam itulah langit dipenuhi oleh malaikat dan ruh yang turun ke bumi. Saya memilih mengartikan Lailatul Qadar sebagai malam kemuliaan atau malam keagungan. Selama ini, penafsir yang mengartikan Lailatul Qadar sebagai malam kemuliaan berpendapat bahwa itu mulia. Malam itu menjadi malam paling mulia karena pahala ibadah pada malam itu dilipat gandakan setara dengan 1000 bulan ibadah pada saat yang lain, pada bulan-bulan lain. Namun menurut saya malam Lailatul Qadar justru menjadi malam agung karena ia menjadi momen ketersingkapan, saat pencerahan malam cahaya, momen eureka atau momen aha begitu ya, momen pencerahan. Lailatul Qadar menurut Al-Quran adalah malam ketika Al-Quran diwahyukan dan malam ketika maha pengetahuan dilungsurkan kepada manusia melalui utusannya Nabiullah Muhammad SAW. Ibarat sebuah penanda setelah lama dalam kegelapan, malam itu, yaitu malam ketika pengetahuan itu diwahyukan, adalah malam yang menandai cahaya, menandai ketersingkapan atau dalam bahasa yang kerennya enlightenment. Malam di mana manusia mendapatkan obor penerang dalam gelap dan mendapatkan kompas petunjuk arah kehidupan. Dan karena itu Lailatul Qadar menurut saya menjadi agung dan lebih mulia dari 1000 bulan karena ia adalah malam puncak manusia mencapai pencerahan dengan mendapatkan pengetahuan yang agung, yaitu Al-Quran. Pengetahuan agung yang sangat mulia yang diturunkan oleh malaikat paling mulia Jibril, diwahyukan kepada orang paling mulia Muhammad untuk diberikan kepada umat yang paling mulia, umat Islam. Dalam epistemologi Islam, kawan-kawan sekalian, pewahyuan adalah hasil dari akumulasi usaha manusia memaksimalkan seluruh potensi pengetahuannya. Wahyu adalah peristiwa di mana setelah manusia mengolah cipta, rasa, karsa, mengolah pengetahuan indrawi, rasional, hati, intuisi,
perenungan yang mendalam, kemudian manusia mencapai puncak pengetahuannya, yaitu ketersingkapan atau revelation dalam bahasa Inggris, atau pewahyuan dalam bahasa Indonesia, atau wahyu dalam bahasa Arab. Itu adalah saat sebuah pengetahuan yang maha agung hadir kepada diri manusia melalui ketersingkapan atau revelation. Tapi tentu saja momen agung yang dialami para nabi ini hanya mungkin terjadi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian perlu sekali lagi dicatat, pewahyuan jangan diartikan sebagai sebuah pemberian. Pewahyuan adalah sebuah hadiah atas pencapaian puncak spiritual setelah Nabi melewati masa perenungan, usaha yang sangat berat, dan bahkan penderitaan. Setelah mencapai puncak spiritualitas, Nabi Muhammad dan para nabi lain menjadi mulia, menjadi agung karena mereka memberikan pencerahan, memberikan petunjuk, memberikan jalan bagi umat manusia. Pewahyuan ibarat cahaya matahari yang menyingkap malam gelap dan menjadikannya terang. Wahyu dan pengetahuan menerangi masa ribuan tahun kegelapan manusia. Nah, dalam skala dan derajat yang berbeda, sesungguhnya setiap manusia mungkin menggapai momen pewahyuan atau ketersingkapan atau pencerahan ini. Dengan kata lain, sesungguhnya setiap manusia itu memiliki potensi untuk menjadi prophet, menjadi nabi-nabi kecil, menjadi orang-orang yang bisa membawa perubahan pada kebaikan, pencerahan, petunjuk bagi manusia-manusia yang lainnya. Dan tentu saja kita harus catat juga bahwa ini akan terjadi dengan derajat dan skala yang berbeda dengan para nabi, yang dialami para nabi. Jadi setiap manusia, itulah kenapa disebutkan mungkin mendapatkan momen agung Lailatul Qadar, momen di mana kita mendapatkan pencerahan, kemuliaan, mendapatkan petunjuk, mendapatkan ilham begitu. Dalam khazanah tradisi Islam, kita mengenal istilah ilham atau inspirasi. Ia dalam skala yang dengan derajat yang berbeda adalah saat di mana manusia mengalami masa ketersingkapan, momen eureka, momen di mana tiba-tiba manusia mendapatkan jawaban yang seperti datang tiba-tiba atas sebuah pertanyaan yang lama kita renungkan. Nah, kawan-kawan sekalian, ilham tidak akan mungkin muncul dan digapai kalau kita tidak memaksimalkan keseluruhan potensi yang kita miliki, potensi indrawi, potensi rasional, potensi intuitif, akal, dan hati. Ilham adalah potensi yang tersembunyi dalam diri manusia yang hanya akan hanya akan hadir setelah manusia berusaha memaksimalkan seluruh usahanya, membaca, merenung, riset, eksperimentasi, berpikir, berdoa, berzikir. Dan setelah digapai itu, pengetahuan itu bisa menjadi penerang bagi manusia yang sebelumnya diliputi oleh kegelapan. Itulah kenapa kawan-kawan sekalian, menurut saya eureka momen yang ditemukan oleh Newton misalnya menjadi momen yang paling berharga bagi kemanusiaan karena dia menyingkap satu misteri yang lama dipikirkan manusia. Saat itu adalah saat yang lebih baik mungkin dari puluhan atau bahkan ribuan tahun manusia sebelum pengetahuan itu ditemukan oleh Newton misalnya. Itulah kenapa juga setiap penemuan, setiap invention yang bermanfaat, angka 0 dulu ya ditemukan oleh para saintis muslim, aljabar oleh para matematikawan muslim, mesin kompas, amunisi, mesin cetak, penisilin, sekarang internet, adalah saat atau momen agung yang lebih berharga dari ribuan tahun masa ketidaktahuan manusia sebelum pengetahuan itu disingkap atau tersingkap oleh manusia. Kawan-kawan sekalian, menariknya momen pencerahan ini menurut Al-Quran hanya bisa digapai oleh apa yang disebut sebagai iqra, penelitian, ketekunan mencari jawaban, membaca, dan kontemplasi. Dan karena itu tidak aneh ayat pertama yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar kepada Nabi Muhammad adalah iqra. Ayat pertama ini seperti ingin memberikan isyarat pada jalan penemuan, pada momen ketersingkapan, pada momen pengetahuan. Iqra adalah jalan menggapai Lailatul Qadar. Nah, dengan demikian menurut saya menggapai Lailatul Qadar justru bukan hanya melulu lewat zikir, tapi juga lewat membaca, lewat riset, lewat tafakur, lewat penelitian yang mendalam, lewat eksperimen.
seperti zikir ya, aktivitas belajar, meneliti, eksperimentasi adalah bentuk ibadah, bentuk ta'abud, bentuk penghambaan. Tradisi panjang peradaban Islam tidak pernah memisahkan zikir dari fikir, tidak pernah memisahkan hati dari akal. Hanya dengan serangkaian usaha fisik, mental, spiritual, kerja akal dan hati, fikir dan zikir, mungkin suatu saat kita bisa menemukan momen pencerahan yang agung, ketersingkapan. Dan ketika saat itu digapai, ya, ketika momen itu digapai, ia bisa menjadi malam yang paling berharga, menjadi saat yang paling berharga, mungkin jauh lebih berharga dari 1000 bulan lainnya. Dan bahkan bisa menjadi saat yang berharga juga bagi manusia lain. Nah, dengan demikian, mencari Lailatul Qadar pada bulan suci Ramadan bisa kita artikan sebagai usaha atau latihan atau tempaan intensif agar manusia senantiasa bisa menggapai saat-saat agung dan mulia kapan saja di luar bulan suci Ramadan. Dan karena itu, pencarian terhadap malam kemuliaan jangan berakhir pada bulan suci Ramadan. Setiap usaha mencari ya dan menemukan, kawan-kawan sekalian, tentu ada resiko berhasil atau resiko gagal. Itulah kenapa tidak ada yang pernah tahu bahwa kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak. Namun jika momen penemuan, invention, ketersingkapan itu tidak kita dapatkan, toh usaha menggapainya tetap menjadi usaha yang akan sangat berharga. Tidak ada zikir yang sia-sia, tidak ada fikir yang sia-sia. Bertafakur satu saat lebih baik dari ibadah 1 tahun. Begitu menurut sebagian hadis ya. Kalau digapai dengan demikian, momen pencerahan atau Lailatul Qadar itu lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Tapi toh jika gagal sekalipun, usaha tafakur, usaha zikir, usaha berfikir, usaha eksperimentasi, usaha perenungan akan tetap berharga dan mulia. Saya ingin mengucapkan selamat menggapai momen Lailatul Qadar dengan cara yang baru. Dan karena itu sekali lagi jangan pisahkan zikir dari fikir. Karena dengan memisahkan fikir dari zikir hanya akan menjadi umat jahil dan fakir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bermanfaat dan sampai bertemu di video-video saya selanjutnya.